Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Firman. Di sini saya akan melanjutkan materi MTCNM mengenai firewall. Langsung saja di sini ada firewall filter. Firewall filter chain yaitu Mikrotik memiliki fitur bernama firewall yang fungsinya untuk melakukan filtering, forwarding, dan marking terhadap paket data dan yang berjalan melewati router. Agar setiap fungsi dan fitur firewall ini berjalan lebih baik dan optimal, kita perlu menambahkan role atau alur yang sesuai, yaitu dengan menggunakan chain. Nah, terdapat tiga jenis chain yang bisa kita digunakan, yaitu input yang memblokir paket yang menuju router, output memblokir paket yang bersumber dari router, dan forward memblokir paket yang melewati router. Di sini juga ada konsep if then. If yaitu paket-paket yang difilter memiliki settingan yang akan disetting sesuai kebutuhan, atau bisa kita sebut saja paket dengan spesifikasi apa yang akan difilter. Apakah itu paket web, FTP, atau ICMC, ataupun DNS. Inilah yang disebut dengan if. Dan di sini ada then. Nah, dari spesifik paket di atas yang sudah kita tentukan, maka action apa yang akan diberikan pada paket yang disetting di atas tadi. Inilah yang disebut dengan then. Di sini ada if general. Ke IP firewall filter lalu ke general, yaitu source address, yang dimana di sini ada sebuah kolom yang berisikan source address, destination address, format, bisa spesifik seperti IP, network, atau semua network. Di sini juga ada protokol, source, port, destination, dan interface. Selanjutnya ada action. Di sini kita ke IP, ke firewall filter, lalu ke action. Yang dimana di action ini kita dapat memilih beberapa pilihan yang sesuai kita butuhkan. Seperti accept, add DST to address list, insert to address list, drop, dan lain-lain. Nah, di sini ada firewall filter strategi, yaitu accept view, drop any, drop view, accept any. Nah, di sini ada studi kasus. Kita akan mencobanya. Nah, di sini saya sudah di Winbox-nya, lalu kita ke IP, lalu ke firewall, lalu di sini kita ke filter rule. Nah, di sini untuk chain-nya kita ganti menjadi input, dan untuk protokolnya kita ganti menjadi ICMP. Nah, di sini untuk source address-nya kita ambil dari PC pertama. Nah, ini ya teman-teman. Kita pakai yang ini. Kita copy dulu. Kita copy. Lalu untuk action-nya kita tidak diubah ya. Kita apply, oke. Lalu kita tambahkan kembali, kita ke general. Untuk chain-nya kita input sama seperti tadi. Dan untuk protokolnya kita ubah menjadi ICMP. Untuk search address-nya kita kosongkan saja. Dan untuk action-nya kita ubah menjadi drop. Kita apply, kita oke. Lalu kita cek ke terminal, ke PC1. Kita coba ping 192.168.10.1. Enter. Nah, di sini kita berhasil ya, teman-teman. Terus apa lagi ya?
ini sudah terhubung. Lalu kita coba ke PC yang kedua. Nah, lalu kita coba ke PC yang kedua. Sama seperti tadi, kita coba ping 192.168.10.1. Kita enter. Nah, di sini kita tidak dapat terhubung ya untuk di PC yang kedua. Nah, bagaimana cara agar kita dapat terhubung ke dari PC 2 ini? Caranya kita ke Winbox kembali, lalu kita klik yang ini, lalu kita copy, lalu kita ke ini. Nah, di sini untuk search address-nya kita ubah menjadi yang ada di PC kedua, yaitu 253. Benar kan? 253. Kita ubah menjadi 253. Untuk actionnya kita accept, kita apply. Lalu kita kembali lagi ke terminal. Lalu kita coba kembali ping 192.168.10.1. Kita enter. Nah, di sini kita sudah berhasil yang namanya memblok sebuah PC. Ini udah mulai. Oh, udah. Nah, di sini kita akan mencoba kembali di PPC yang ketiga. Nah, di sini kita akan mencoba kembali untuk ping 192.168.10.1. Dan ininya pun apa namanya? tidak dapat terhubung untuk PC yang ketiga. Nah, caranya sama seperti yang tadi. Kita ke Winbox, kita copy kembali. Untuk generalnya kita ganti menjadi 252. Kita cek dulu. 252. Oke, kita apply, lalu oke. Kita cek kembali, lalu kita ping 192.168.10.1. Nah, di sini tandanya kita sudah berhasil membuat PC ketiga ini terhubung. Dan untuk PC yang terakhir, yang keempat, itu tidak bisa karena kita sudah membloknya. Ping 192.168.10.1. Oke. Udah beres, yo. 5 menit, guys, 5 menit. Nah, di sini ada firewall log. Log merupakan fitur yang digunakan untuk menampilkan beberapa informasi atau aktivitas yang ada pada router. Nah, kita dapat membuat atau menambahkan catatan aktivitas apa saja yang sesuai yang diinginkan melalui firewall dengan menggunakan action log. Nah, di sini ada network time protocol. Pengaturan waktu pada router mikrotik dibutuhkan untuk dapat melakukan sinkronisasi waktu terhadap perangkat dalam satu jaringan. Dan juga berguna untuk mengimplementasikan rule-rule yang menggunakan parameter waktu. Istilah lain dari NTP itu adalah ada yang namanya SNTP. Nah, mode operasi NTP adalah client mode, server mode, peer mode, dan broadcast and multicast. Nah, selanjutnya ada firewall address list. Firewall address list digunakan untuk memfilter berdasarkan grup IP. Satu lane address list dapat berupa subnet, range, IP, atau spesifik IP. Di sini ada contohnya. Selanjutnya ada untuk firewall filter. Address list untuk firewall filter. Kita bisa menggunakan fitur address list di mana kita bisa memanfaatkan implementasi address list ini untuk firewall filter. Daripada kita buat rule satu persatu, maka bisa kita kelompokkan saja dengan address list. Di sini ada
Address list untuk firewall NAT. Firewall NAT kita sempat gunakan sebelumnya pada bab Internet Gateway. Nah, NAT digunakan untuk ketersediaan alamat IP public. Di sini juga, namun bagaimana jika ingin menjadikan beberapa VC bisa internetan? Tidak hanya satu VC saja, maka dari itu kita bisa memanfaatkan yang namanya address list. Pada Action Firewall NAT terdapat dua tipe yang umum digunakan, yaitu SRC NAT dan DST NAT. Dan di sini ada Firewall NAT. Firewall NAT, Network Address Translation atau NAT, ialah metode yang digunakan untuk menghubungkan kumpulan IP privat klien ke jaringan internet dengan menggunakan satu alamat IP publik. NAT digunakan untuk ketersediaan alamat IP publik. Nah, prinsip NAT sama seperti filter rule, bekerja dengan if then. Di sini di Mikrotik terdapat dua tipe NAT, yaitu SRC NAT digunakan ketika klien yang ada di dalam router ingin keluar dari internet. Contohnya mesh query digunakan untuk menghubungkan jaringan lokal ke internet menggunakan IP public secara dynamic. Dan lalu ada SRC NAT digunakan untuk menghubungkan jaringan lokal ke internet menggunakan IP public static. Dan ada juga contoh yang kedua, tipe kedua yaitu DST NAT digunakan ketika klien di internet ingin mengakses jaringan lokal dari internet. Yaitu yang pertama DST NAT digunakan ketika akan mengakses jaringan lokal melalui internet port forwarding, melempar traffic ke luar router. Dan ada redirect digunakan ketika akan membelokkan traffic ke router itu sendiri. Contohnya hotspot, web proxy, DNS server, router, dan lain-lain. Di sini juga ada konfigurasi DNS server, translate IP code domain, atau sebaliknya. Bisa dilakukan apabila kita mempunyai kumpulan server pada jaringan lokal kita dan ingin diakses oleh jaringan lokal kita menggunakan domain. Jadi sifatnya lokal, tidak diresolve ke internet IP, DNS, centang allow, request, dan static. Sekian pembahasan materi mengenai firewall. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.